Untuk mengetahui lebih jauh reaksi Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan negara Australia, di sini kami hadirkan Menteri Luar Negeri Ibu Dewi Shanti. Baik Ibu Dewi Shanti, Dubes Indonesia untuk Australia Najib Rifat dipanggil. Ini artinya penarikan atau hanya pemanggilan untuk meminta keterangan. Kita memanggil Dubes Indonesia untuk Australia yang ada di Canberra untuk mengadakan konsultasi mengenai perkembangan terkini yang sedang kita perhatikan. Ini sebuah langkah yang jelas sebagai pesan kepada pemerintah Australia karena mustahil kita seolah-olah menganggap semua ini normal dan seperti tidak terjadi apa-apa. Karena penyadapan ini sangat mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Selain pemerintah Indonesia memanggil untuk konsultasi terhadap Dubes Australia, Dubes Indonesia yang ada di Australia, pemerintah ingin pemerintah Australia menyampaikan duduk permasalahan dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, konsultasi juga untuk mengkaji ulang hubungan bilateral berupa pertukaran informasi dan intelijen, mengingat untuk memenuhi asas resiprositas bahwa yang kita ketahui antara Indonesia dan Australia terjadi hubungan yang harmonis tadinya terhadap pertukaran informasi dan intelijen, dan dengan memenuhi asas resiprositas ini supaya terjadi keseimbangan jumlah intelijen pejabat Indonesia yang ada di Australia dan intelijen Australia yang ada di Indonesia, supaya terjadi semacam keselarasan dan keseimbangan dari hubungan intelijen ini. Kalau untuk menegaskan sikap, kenapa tidak ditarik saja ke Dubes ini? Bagaimana tanggapan ini? Bill harus tegas, lugas, namun tetap terukur. Dalam artian kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang diambil pemerintah Australia selanjutnya. Kita sama sekali tidak dapat menerima alasan bahwa tidak dapat menanggapi urusan intelijen, atau kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada penyadapan pemimpin Indonesia dengan alasan kepentingan nasional Australia. Ini melanggar hukum internasional, melanggar hukum nasional Indonesia, dan melanggar hukum nasional Australia sekalipun. Penjelasan melanggar rasa penyadapan ini juga merupakan pelanggaran terhadap rasa persahabatan antar dua negara. Australia akan merasakan dampak dari kejadian ini. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan bahwa berita penyadapan bukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa semua negara tahu bahwa setiap negara mengkoleksi atau mendapatkan informasi dari negara lain. Nah, dalam hal ini apa tanggapan Ibu? Pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab, dan pernyataan ini tidak dapat diterima. Tapi sudah jelas antara Indonesia dan Australia sudah ada kerjasama resmi tukar menukar informasi, tukar menukar intelijen. Berkat inilah kita bisa membangun misalnya antisipasi terhadap ancaman terorisme. Pertanyaannya tuh apa manfaat, apa rasional yang bisa dijelaskan soal penyadapan kepala negara, menteri-menteri, pejabat, apa alasannya? Tidak dapat dijelaskan oleh pemerintah Australia, dan permasalahan ini tidak ada relevansinya terhadap kepentingan yang positif. Apakah sudah ada komunikasi antara Ibu Dewi Shanti dengan pihak Australia? Dengan pihak kedutaan Australia, kebetulan pemerintah Dubes Australia untuk Indonesia sedang keluar negeri, tapi dengan pihak kedutaan Australia kita sudah berbicara, begitupun dengan Menteri Luar Negeri Australia. Namun pernyataan sikap yang seperti yang kita inginkan belum terjadi. Untuk itu sikap permasalahan ini akan berlanjut dan tidak akan berhenti, dan jangan berharap hubungan kita kembali seperti sedia kala jika tidak ada
perubahan seperti yang diharapkan oleh kita. Presiden Indonesia menginstruksikan kepada Anda dan kepada Kepala BIN meminta klarifikasi kepada pihak Australia. Jika perkembangannya pemerintah Australia tetap pada pendiriannya, apa yang akan Anda lakukan? Seperti yang kita ketahui, pemanggilan ini untuk mengkaji ulang, untuk konsultasi dalam hal pengkajian ulang kerjasama kita dengan Australia. Kerjasama ini mengenai perkembangan informasi dan intelijen. Prinsip resiprositas akan diterapkan secara keseluruhan hubungan Indonesia dan Australia. Ini kita sebut hubungan yang sifatnya strategis, penuh kesamaan dan kedekatan. Apakah sesama sahabat dapat dibiarkan adanya penyadapan terhadap kepala negara, istri presiden, terhadap para menteri dan pejabat tinggi lain? Saya kira prinsip manapun tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dibiarkan. Ini melukai persahabatan yang sudah terjadi. Masalah ini kita akan meneruskan dengan jalur komunikasi bilateral ataukah meneruskan dengan jalur internasional? Situasi yang kita hadapi ini tidak unik terhadap Indonesia, melainkan banyak negara berkat pembebaran informasi yang dilakukan oleh beberapa informasi yang terungkap bahwa kegiatan memanfaatkan atau spy di Indonesia bekerjasama dengan Brasil, bekerjasama dengan Jerman dan beberapa negara di PBB untuk mempersembahkan sebuah resolusi yang intinya mendesak pemerintah di negara anggota PBB menerapkan accountability informasi dan intelijennya dengan ada semacam mekanisme pengawasan internasional terhadap langkah-langkah seperti ini. Jadi upaya kita tidak hanya bilateral, tidak hanya regional, namun juga global bersama dengan negara-negara seluruh anggota PBB dan seperti Brasil, Jerman, dan negara-negara lainnya. Baik Ibu, kerjasama bilateral antara Australia dan negara Indonesia bernilai 14,6 miliar US dollar tahun 2012. Mitra dagang terbesar ke-12 di Australia. Bagaimana jika kita kemudian mereview kerjasama di Australia, maka ini justru malah baik merugikan Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu? Apakah ada harga terhadap masalah kedaulatan, masalah prinsip menghormati privasi orang, privasi sebuah negara, kepala negara? Ini adalah pesan yang harus disampaikan bahwa berbicara, kalau kita bukan berbicara perang dingin di abad 21, saya kira masalah penyadapan seperti ini sudah jauh di belakang kita. Ini sudah bukan zamannya lagi. Jadi kita saling tegas, terstruktur dalam menyampaikan tanggapan. Baik Ibu Dewi Shanti, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.